Pemirsa, setelah membeberkan informasi soal dugaan MK yang akan memutuskan sistem pemilu tertutup, kini mantan Wamenkumham Denny Indrayana menyurati Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri yang berisi kekhawatirannya tentang penundaan pemilu 2024. Benarkah masih ada upaya untuk menunda pemilu? Kita akan membahasnya bersama mantan Wamenkumham sekaligus pakar hukum tata negara Denny Indrayana bergabung dari Melbourne, Australia. Selamat malam, Bang Denny. Selamat malam, Mas Iqbal. Apa kabar? Baik, Bang Denny, dan juga sudah hadir nih Bang Denny di studio ada politisi senior PDI Perjuangan, Bang Pandan Ababan. Bang Pandan, selamat sore, selamat malam. Ini sudah malam, sudah petang di Australia juga sudah malam bersama Bang Denny di sana. Bang Denny, sebelum kita ke perbincangan, saya ingin Bang Denny untuk membacakan surat terbuka yang Anda tujukan kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Silakan, Bang Denny. Terima kasih, Mas Iqbal. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu Megawati Soekarno Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, salam Pancasila. Ibu Megawati, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat Hari Pancasila, selamat bulan Bung Karno. Izin saya menyampaikan surat ini. Ibu Mega adalah negarawan, mengedepankan kepentingan bangsa. Terbukti di 2014, Ibu mencapreskan Joko Widodo. Meskipun Ibu bisa saja maju sendiri. Lalu Ibu memilih Ganjar Pranowo, meskipun Ibu bisa memutuskan Mbak Puan Maharani. Saat ini, keselamatan bangsa sedang dipertaruhkan. Masalahnya, bukan sistem pemilu tertutup atau terbuka, tapi pemilu yang tertunda. Saya risau dengan hukum di tanah air. Saya berpendapat, proses hukum banyak bercampur dengan strategi pemilu 2024. Karena itu, saya putuskan membawa isu hukum ke ruang publik, agar tidak diputuskan dalam ruang gelap yang transaksional dan koruptif. Namun, niat baik untuk mengawal MK misalnya dalam soal sistem pemilu legislatif antara proporsional tertutup atau terbuka dibelokkan menjadi wacana politik yang dapat berakibat penundaan pemilu. Siasat penundaan juga masuk melalui dirusaknya kedaulatan partai. Sesuatu yang kita tolak keras. Cukuplah sejarah buram Orde Baru yang mengganggu PDI melalui tangan Suryadi. Saat ini, KSP, Kepala Staf Presiden Muldoko, tiba-tiba mengaku sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Beliau bukan anggota Demokrat. Jadi ini bukan konflik internal. Ini pihak eksternal. KSP Presiden Jokowi yang mau mengambil alih partai orang lain. Sekali dibiarkan, maka semua partai rentan direbut tangan-tangan kuasa. Jika modus Muldoko merebut Demokrat disahkan oleh PK di Mahkamah Agung, maka imbasnya bisa menunda pemilu. Karena saya duga Demokrat tidak akan diam. Demikian juga pendukung baca pres yang dirugikan. Saya lihat Ibu paling tegas menolak Presiden 3 periode. Lugas menolak penundaan pemilu. Ibu Megawati, gerakan penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan Presiden Jokowi masih terus serius dikerjakan sekelompok pihak. Ini berbahaya dan bisa menjerumuskan bukan hanya Pak Jokowi, tapi kita semua sebagai bangsa. Silakan Ibu cek informasi ini dan mohon hentikan siasat penundaan pemilu yang nyata-nyata melanggar konstitusi. Melbourne, 2 Juni 2023.
Terima kasih. Terima kasih Bang Denny. Itu tadi surat terbuka ditujukan kepada Megawati Soekarno Putri. Nanti saya akan minta tanggapan kepada Opung, saya panggilnya Opung saja supaya akrab begitu ya. Saya ingin ke pertanyaan pertama, Bang Denny. Mengapa surat terbuka ini Anda tujukan ke Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri? Memang kewenangan apa yang dimiliki oleh Megawati, Bang Denny? Ya, karena Ibu Mega bagaimanapun punya pengaruh yang luas ya. Dan sayangnya saya dalam beberapa waktu terakhir ini mendapatkan lagi masukan-masukan bahwa gerakan penundaan pemilu itu terus berlanjut dan masuk melalui berbagai pintu. Salah satunya dengan menumpang pada ramainya perbincangan tentang sistem pemilu legislatif yang tertutup atau terbuka. Saya mengadvokasi pengawalan publik terhadap putusan MK itu. Begitu putusannya dikeluarkan, maka tidak ada yang bisa kita lakukan selain menghormati. Karena itu putusan yang final and binding. Karena itu ruang untuk kita berpendapat, ruang untuk kita menyampaikan pandangan, menjaga agar putusannya sesuai dengan aspirasi demokrasi adalah sebelum putusan. Nah, saya berpandangan dalam diskusi selanjutnya, muncul kemudian wacana-wacana yang justru mengarah bisa menunda pemilu. Ini saya berbeda pandangan. Dan dalam banyak kesempatan, saya juga melihat bahwa gerakan-gerakan penundaan ini disampaikan oleh orang-orang yang punya kapasitas, punya akses, dan memang bidangnya di sektor kepemiluan. Sehingga saya berpikir Ibu Megawati tentu sebagai partai pengendali, pemenang pemilu, punya kader utama, tugas partai yang sekarang bekerja sebagai presiden. Ini adalah waktu yang krusial. Dan saya memilih memberitahukan kepada beliau, karena jika Bu Mega dan Presiden Jokowi serius, tentu gerakan-gerakan ini yang juga diikuti sedikit banyak oleh beberapa kalangan yang melihat penundaan itu sebagai bagian dari solusi, bisa dihentikan. Ini gerakan-gerakan yang berbahaya karena pemilu itu adalah jalan keluar konstitusional. Baik, Anda mendapatkan informasi soal itu ya Bang Denny. Saya akan konfirmasi ke Opung dulu nih Bang Denny. Opung, ini ditujukan kepada Megawati, menurut Anda tepat, salah alamat atau bagaimana? Pertama, surat ini terus terkesan saya sensasional. Ya, kenapa saya katakan sensasional? 2 kali dia ulang-ulangi tadi bahwa mengenai pemilu yang tertunda. Yang saya tahu, Menko Polhukam dalam rapat kabinet dapat tugas menjaga jangan ada tertunda. Kemudian anggota DPR, terutama Komisi 2, dan hampir seluruh fraksi tidak ada cerita tertunda. KPU juga tidak ada indikasi itu, Bawaslu tidak gitu loh. Jadi saya heran saudara Denny Indrayana ini berimajinasi atau mendramatisir yang tidak ada gitu loh. Jadi sayang gitu loh. Nah kemudian juga mengenai, supaya jangan salah kaprah ini mengenai soal Demokrat ini. Itu nanti akan kita ke arah sana, tapi sebelumnya soal ditujukan kepada Megawati, Pak Panda. Saya pikir ya bisa-bisa saja ditujukan kepada Ibu, ke Ibu Mega, bisa-bisa saja. Tetapi di sini kan bagaimana pula Ibu disuruh lagi ngecek informasi ini. Ya kan? Silakan Ibu cek informasi ini. Dan kemudian meminta hentikan siasat penundaan. Siasat siapa? Kan bikin jadi Ibu Mega jadi ketertawaan. Iya kan? Jadi saya rasa terus terang kualitas daripada surat ini sensasional,
dramatisasi, kemudian juga yang tidak ada diada-adakan gitu loh. Itu aja apa saya. Oke. Menurut Anda Dan surat kalau ini saya nanti kalau ketemu dengan Ibu Mega nggak ada gunanya itu dijawab, gue bilang, dikomentari, gue bilang gitu loh. tidak perlu dijawab berarti. Nggak perlu dikomentari, ya memang nggak bermutu gitu loh. Nanti saya langsung tanyakan lagi kepada Bang Denny, namun kami harus jeda terlebih dahulu, Bang Denny dan Pak Panda. Nanti kami akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami di Prime Time News. Anda kembali di Prime Time News, pemirsa. Saya ingin ke Bang Denny. Bang Denny, tadi Pak Panda menyebutkan surat Anda ini sensasional, ditujukan kepada Megawati Soekarno Putri, dan bahkan Pak Panda menyatakan tidak perlu dibalas begitu. Apa sih yang Anda cari, Bang Denny? Tidak mengapa. Jadi ya tentu saja kalau dikomentari semacam itu hak Bang Panda. Saya hanya ingin mengatakan insya Allah niatnya adalah supaya pemilu memang betul-betul tidak ditunda. Memang gerakan-gerakan semacam ini kan tidak bisa dilihat dari pernyataan-pernyataan di depan panggung. Pak Mahfud misalnya, itu di pemberitaan-pemberitaan sudah keluar sebenarnya. Mengatakan ada yang datang kepada beliau, menyampaikan sudah siap untuk melaksanakan sidang istimewa MPR, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu sudah ada diberitakan di majalah Tempo, dan lain-lain. Dan Pak Mahfud memang kemudian mengatakan perintah kepada saya adalah melaksanakan pemilu. Kemudian Ketua DPD itu juga menyampaikan bahwa salah satu pintu masuk penundaan itu adalah melalui putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan sistem pemilu. Bahkan dikatakan sistem pemilunya tertutup dan kemudian karenanya perlu ada penundaan karena KPU-nya perlu persiapan-persiapan dan seterusnya. Saya bilang ini bagaimana kok bisa? Ini cerita telepon-teleponannya sekitar bulan Februari yang lalu. Nah, hari-hari terakhir ini saya kembali diinformasikan oleh teman-teman ini gerakan yang pengawalan yang saudara lakukan itu malah ditunggangi untuk mengarah ke penundaan pemilu lagi. Saya bilang saya harus menyampaikan saya tidak setuju. Jadi saya ingin melakukan langkah-langkah antisipasi, jangan sampai niat untuk menjaga sistem pemilu yang demokratis melalui sistem yang menurut saya tetap terbuka, karena tertutup itu berarti MK-nya masuk ke wilayah kewenangan parlemen karena ini open legal policy dan mengganggu proses pemilu yang sudah berjalan. Jangan sampai kemudian ini malah ditunggangi, dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok yang mau melakukan penundaan. Baik. Saya Bang Denny? sayangnya tentu saja kesulitan untuk menyebut kelompoknya dari mana. Tapi pemberitaan ini sudah dilakukan. Oke, Dan Bang Denny, kalau maaf kita saya potong, melihat tapi majalah Tempo sebelumnya kan sudah misalnya ada sebagai jaminan ya dari KPU, sudah ada jaminan dinyatakan langsung bahwa tidak akan ada penundaan pemilu sesuai dengan tahapan yang sudah direncanakan. Presiden Jokowi juga sudah menyatakan soal perpanjangan jabatan presiden tidak mungkin sampai dengan 3 periode. Jaminan ini tidak cukup bagi Anda? yang tadi saya katakan, KPU, Menko Polhukam, tentu mereka harus dan memang sudah benar menyampaikan statement semacam itu, bahwa pemilu tetap dilaksanakan. Tetapi ini kan panggung depan. Di panggung belakang, gerakan-gerakan untuk menunda pemilu ini belum berhenti. Dan itu menjadi salah satu jawaban jika memang skenario pemilihan presiden, terutama 2024, dirasa tidak menguntungkan kepentingan politik kelompok ini. Ya. Jadi Nah, gini deh. tentu saja, sebentar, saya selesaikan dulu. Tidak mungkin KPU mengatakan, ya kita akan tunda. Ya tidak mungkin. Mereka itu hak menyatakan bahwa pemilu dilaksanakan dan memang harus demikian. Tapi kelompok-kelompok yang ingin penundaan ini
sudah bertemu dengan Pak Menko Polhukam, menyampaikan nanti kalau Pak Jokowi di luar negeri, sidang istimewanya dilaksanakan. Beliau pulang, sudah selesai, dan memang ada perpanjangan masa jabatan presiden. Oke. Dan seterusnya, dan Baik. seterusnya. Oke, jadi itu hanya- hal-hal semacam ini kan tidak disampaikan di depan kamera. Itu hanya panggung depan saja ya. Saya memandang ini penting disampaikan. Baik, Dan saya kita beri melihat kesempatan untuk PDI Pak Perjuangan Panda, adalah salah Bang satu Denny. partai yang secara satu kalimat saja. PDI Perjuangan adalah salah satu partai yang konsisten mengawal konstitusi dalam konteks menolak 3 periode jabatan presiden Ya. dan menolak penundaan pemilu. Karena itu saya menyampaikan surat ini kepada PDI Perjuangan melalui Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri. Oke, Pak Panda. Jadi terus terang aja dengan surat terbukamu ini dan komentar terakhir ini menyegarkan ingatan saya apa yang disampaikan oleh SBY yang jauh-jauh hari mensinyalir bahwa akan ada kecurangan pelaksanaan pemilu. Itu di akhir tahun yang lalu itu. Gitu loh. Jadi itu saya lihat konkordan dengan yang you sampaikan ini. Hubungannya apa, Pak Panda? Enggak, waktu itu Denny Indrayana adalah wakil menteri andalan SBY, ujung tombak. Jadi omongannya SBY ini diulang-ulangi lagi atau dikembang-kembangkan oleh Denny, nggak heran gitu loh. Oke. Itu artinya jauh-jauh hari seperti Tahun ini SBY sudah 2021, jauh-jauh hari yang lalu maksudnya. jauh-jauh hari sebelum ini SBY sudah sampaikan kekhawatirannya. Ya Oke. kan? Bahwa Ya, akan tahun ada 2022 yang lalu pemilu. maksudnya. Iya. Jadi Oh iya, kalau bukan you maksud- sekarang lanjutkan itu, segar-segarkan itu, orang masyarakat udah ngerti. Oh ini orangnya SBY, ya kan, diteruskannya. Jadi nggak ada yang Boleh saya yang baru. komentar, Pak? Artinya informasi-informasi yang didapatkan oleh Bang Denny ini menurut Anda? Ya hampir sama nafasnya apanya dengan apa yang disampaikan oleh SBY mengenai pelaksanaan pemilu. Beliau kan katakan nanti akan ada kecurangan. Wah, pemilu nanti dilaksanakan itu kan statement yang menggegerkan waktu itu gitu loh. Baik, kita beri kesempatan Bang Denny, silakan. Ya. Saya mengkonfirmasi ke teman yang ada di Demokrat, kenapa Pak SBY menyampaikan statement itu. Rupanya disampaikan oleh rekan ini, Pak SBY mendapatkan informasi dari seorang tokoh bangsa yang bertemu dengan Pak Jokowi, mendiskusikan tentang Pilpres, dan Pak Jokowi menyampaikan Pilpres 2024 hanya akan diikuti oleh 2 pasangan calon. Sang tokoh bangsa terkejut. Kok bisa, Pak? Bukankah ada calon-calon yang lain dan banyak? Tersebutlah salah satunya Anies Baswedan. Menurut tokoh itu, Pak Anies tidak akan menjadi capres karena akan ada kasusnya di KPK, kata Pak Jokowi. Pak SBY mengkonfirmasi ini ke seorang pengusaha nasional yang saya dengar dari kawan ini, dan dikatakan, confirm Pak, memang Pak Jokowi juga menyatakan hal itu. Kalau kemudian kita lihat wawancara salah satu TV nasional, Rosiana Silalahi, Pak Panda, Yusuf Wanandi dengan tegas mengatakan hakul yakin di Oktober nanti calon presiden hanya ada 2. Nah, Pak Muldoko itu mengambil Demokrat, menurut Romahur Muzi bahasanya adalah mencopet. Di podcastnya Akbar Faisal, dia katakan, Romi P3, jika Demokrat dicopet Muldoko, Pak Anies tidak bisa menjadi calon presiden. Ini semua bukan informasi yang tiba-tiba muncul. Jadi bahwasanya kemudian memang ada resistensi ke salah satu calon presiden dan preferensi ke Pak Ganjar dan Pak Prabowo, itu kan sudah dikonfirmasi oleh Presiden bahwa saya memang akan cawe-cawe dan memilih tidak netral dalam Pilpres 2024. Masih ke Pak Panda ya Bang Denny ya. Bedanya dengan dulu era SBY adalah penundaan, ya.
Kalau sekarang Kenapa? Presiden Jokowi nyata-nyata menyatakan tidak netral begitu. Enggak, ceritanya ini Meskipun juga demi kan kebaikan negara. Aku ini terlatih profesional wartawan investigasi. Itu kan kemudian Jokowi bicara dengan seorang tokoh. Tokoh yang bagaimana? Kemudian seorang pengusaha. Kemudian itu dianggap menjadi belum tentu A1, belum tentu kebenaran itu gitu loh. Sayang itu kemudian menjadi kita analisa. Meskipun dulu tidak ada pernyataan dari Presiden SBY yang menyatakan bahwa saya akan tidak cawe-cawe atau tidak netral seperti yang dikatakan oleh Presiden Jokowi. Ya sama tadi yang disinggung itu juga mengenai Demokrat katanya tadi. Mau dia dicopet apa segala macam Demokrat. Kalau jujur secara objektif, Muldoko itu mendapat limpahan. Senior mayoritas senior pendiri daripada Demokrat pecah. Kan begitu, diundanglah Muldoko, dia bukan Muldoko ucuk-ucuk datang nyopet atau ngerampok gitu loh. Kasihan Muldokonya. Kasihan Muldoko. Iya, Nanti kita akan bahas soal ini Pak Panda. Kita harus jeda terlebih dahulu karena Bang Denny juga menyatakan soal perebutan kedaulatan partai begitu membandingkan dengan tahun 96 pada saat itu PDI yang dicoba direbut oleh tokoh Suryadi. Kami akan kembali dengan ulasannya. Sesaat lagi tetaplah di Prime Time News. Anda kembali di Prime Time News. Sebelum tadi saya lanjutkan dengan jawaban Pak Panda, Bang Denny, Anda menyebut soal pengajuan PK yang diajukan oleh Muldoko soal Partai Demokrat. Ini Anda menyebut di surat Anda bahwa ada perusakan kedaulatan partai di situ. Apa maksud Anda dan apa hubungannya dengan proses pengajuan PK oleh Muldoko yang sekarang diajukan terhadap Partai Demokrat, Bang Denny? Ya, sekarang cawe-cawe itu salah satu wujudnya adalah masuk ke dalam gangguan kedaulatan partai politik. Salah satu partai misalnya datang ke saya dan saya tanya, kenapa pimpinan partai Anda diganti, didongkel gitu, ada masalah apa? Terus disebutkan misalnya, ya dosa yang paling besar adalah bertemu dengan Anies Baswedan 4 kali. Terus saya bilang, kenapa masalahnya? Itu nggak boleh. Yang lain, yang ini dan itu hanya pintu masuk saja. Kemudian Pak Muldoko, betul ada orang-orang yang kemudian datang kepada Pak Muldoko. Tapi seandainya Pak Muldoko menimbang dengan bijak bahwa yang akan beliau ganggu ini adalah Partai Demokrat, ketua umumnya sebelumnya adalah Pak SBY, yang mengangkat beliau menjadi Panglima TNI, tentunya beliau punya rasa untuk etika untuk berpikir lah. Bahwasanya beliau menerima itu, dan bahwasanya orang-orang ini datang ke Pak Muldoko karena mereka tentu menganggap ini orang yang punya suatu posisi yang bisa diharapkan membantu dalam proses pengambil alihan ini. Dan saya kemudian tentu menyayangkan kalau Pak Jokowi tidak melakukan langkah apa-apa. Dikatakan misalnya Pak Jokowi tidak tahu, nggak mungkin. Karena ini adalah orang istana, kepala staf presiden, satu kantor dengan beliau. Dikatakan Pak Jokowi tidak setuju, informasinya semacam itu. Saya berpandangan, seandainya Pak Jokowi tidak setuju, Pak Muldoko mengambil secara paksa Partai Demokrat, karena lagi-lagi beliau belum pernah tercatat sebagai anggota. Tidak ada kartu anggotanya. Kenapa masalah ini Anda tuangkan di surat yang Anda tujukan kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri? Kenapa? Ya karena ini kedaulatan partai. Seandainya Pak Jokowi tidak setuju pun harusnya beliau marah dan mereshuffle Pak Muldoko. Jika tidak, itu yang saya anggap perlu dicek. Sejauh mana Pak Jokowi sebenarnya mendiamkan ini adalah persetujuan diam-diam. Dan itu bisa berbahaya bagi kedaulatan partai siapapun. Karena ada orang yang, kalau Pak JK tadi malam,
mengatakan dalam salah satu acara podcast bahwa ini bukan konflik internal. Kalau internal antara apa dulu kasusnya Bakri dengan Agung Laksono itu sama-sama Partai Golkar. Ini tiba-tiba ada orang luar mengaku sebagai ketua umum. Punya kartu anggota juga tidak. Ini adalah orang luar yang mencoba mengambil partai Demokrat. Karena Ya, kita beri kesempatan logika yang Pak Panda ya, sederhana. Bang Reni ya. Silakan Pak Panda. Logika yang sederhana daripada kita bingung, menit saja. ketua Satu menit saja. ketua Saya tanya Demokrat dengan Bu Mega belum selesai. tanya presiden langsung. Kaitannya dengan Bu Mega belum selesai. Bentar Pak, kaitannya dengan Bu Mega tadi belum selesai. Jadi Pak Muldoko itu bukan orang Demokrat, karenanya ini orang eksternal dan orang istana, kebetulan orangnya Pak Jokowi. Nah, kenapa saya kaitkan dengan Bu Mega? Tentu kita tidak ingin sejarah dikuyok-kuyoknya partai di zaman Orde Baru, PDI Megawati yang diambil oleh PDI Suryadi, itu kan mengganggu kedaulatan partai. Karena itu saya masukkan ke dalam surat ini, karena sekarang itu muncul lagi. Tidak mungkin orang tidak mengaitkan keikutsertaan Pak Muldoko dalam pengambilan Partai Demokrat dengan Pak Jokowi, karena ini kepala staf Jangan, presiden, jangan. Tahun bukan 96 Muldoko yang mengingatkan tidak punya kembali ya. jabatan apa-apa di Baik, kekuasaan. silakan. Jadi Pak Panda. sangat jauh itu contohmu itu. Ini tidak apple to apple? Iya, tidak dong. Yang kita alami pada waktu Orde Baru diserbu militer. Diobrak-abrik, kata mana ada dilakukan itu kepada Demokrat gitu loh. Satu. Kemudian saya pikir logika sederhana supaya rakyat jangan bingung. Ketua umum daripada Partai Demokrat datang presiden. Pak Presiden bagaimana nih? Kau punya pembantu. Betul nggak ini begini? Diklirkan. Nggak ada salahnya kok. Saya pikir Jokowi juga terbuka didatangi oleh AHY. Ditanya daripada asumsi ke asumsi, ilusi, ada informasi begini, informasi begitu. Kayak nggak elok gitu loh. Jadi ini tidak sama dengan perebutan kekuasaan yang coba dilakukan oleh Suryadi pada tahun 1996. Beda. Yang kami alami dulu tahun 96 beda. Berdarah-darah itu, banyak mati itu. Beda itu. Baik, tidak bisa disamakan ya. Nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang dialami Demokrat sekarang gitu loh. Oke, Bang Denny silakan ditanggapi singkat. Ya, esensinya kedaulatan partai diganggu. Ya, dengan cara-cara yang sama saja ada orang yang tidak berhak kemudian masuk dan itu menggunakan tangan-tangan kekuasaan. Apakah Pak AHY, Ketua Umum Partai Demokrat menanyakan kepada Pak Jokowi ya? Itu proses yang kelihatannya sudah dilakukan. Tapi lagi-lagi ini kan proses yang sudah lama. Pak Jokowi kan dengan mudah bisa mengatakan Pak Muldoko berhentilah, ini mengganggu hubungan saya dengan Pak SBY, ya kan? Tapi kan itu tidak dilakukan. Ada yang mengatakan itu hak politik Pak Muldoko. Hak politik yang seperti apa kalau kemudian mengambil partai orang lain secara tidak sah? Itu kan bukan hak politik. Kalau seorang Romahur Muzi saja, yang juga bagian dari koalisi, sebenarnya dengan eksplisit mengatakan jika Demokrat dicopet oleh Muldoko, bahasanya mencopet. Jadi kalau presiden tidak mengambil langkah ada kepala staf presiden yang mencopet partai orang lain, ya jangan salahkan kita juga mengkritisi sikap itu. Di Amerika Serikat, Presiden Richard Nixon itu terpaksa harus mundur dari kepresidenan menghindari proses pemakzulan. Bukan karena mengambil Partai Demokrat, bukan. Tapi karena ada skandal Watergate di mana kantor Partai Demokrat dibobol untuk dipasang alat sadap. Itu saja sudah menyebabkan Presiden Richard Nixon harus berhadapan dengan proses impeachment. Ini dalam kondisi normal seharusnya dilakukan investigasi. Apakah memang Pak Jokowi tidak tahu atau sebenarnya sampai sekarang mendiamkan itu adalah bentuk persetujuan diam-diam untuk kemudian Demokratnya bisa diambil sehingga mengkonfirmasi penjegalan, pendiskualifikasian salah satu calon presiden yang memang tidak di-endorse oleh beliau, dalam hal ini adalah Anies Baswedan.
yang tadi Oke. saya sudah Kita ceritakan, berikan kesempatan runtutan kepada Pak Panda ya, karena Anda kenapa juga menyebut itu menjadi jangan sampai ada satu kesepakatan fakta dengan yang ruang perlu gelap dan dipertimbangkan. koruptif begitu. Pak Panda terakhir. Ya, saya pikir supaya ini lebih cepat selesai, sederhana, terang benderang, saya pikir bagus Denny adviskan itu kepada AHY ketemu presiden. Itu biar tidak bertele-tele ke sana kemari dengan tafsirkan lain-lain gitu loh. Dan kemudian juga apa itu ada artinya surat ini kuliah terus terang aja memang banyak ininya ya, bahwa akan ada apa mana tadi yang koruptif. Kesepakatan di ruang gelap dan koruptif. Iya, di gelap dan koruptif. Jadi kata-kata yang dipilih Denny ini kata-kata yang apa gitu loh. Pak Aten punya. Tapi kan kekhawatiran itu berasal dari sikap Bagus itu, kritis. bagus kekhawatiran. Tapi kan how to solve the problem, ada solusi dong. Iya kan? Ini dia kasih ke Megawati surat menugaskan Megawati. Iya kan? Supaya Megawati melakukan cek informasi ini. Bukan cek, masa Megawati suruh cek informasi ini? Informasinya pun kualifikasinya belum tahu. Oke. Iya dong. Jadi ini dramatisasi biar nyebut-nyebut Mega gitu loh. Itu aja yang kalau yang kami tangkap. Menurut ya. Anda apa tujuannya? Ya untuk menarik perhatian, untuk ini sama seperti tadi. Apakah begitu goblok Komisi 2 yang tugas fungsi sebagai DPR tuh mengawasi. Oke. Tugas utamanya itu mengawasi. Apa goblok mereka? Nggak tahu ada. Kemudian ada yang bersiasat lagi katanya. Masa intelligence kita goblok? Nggak tahu siapa yang bersiasat ini. Ya kan? Yang jelas-jelas arahan presiden untuk tetap jadwal tidak diganggu. Jadwal pemilu gitu loh. Jadi banyak yang nggak logis gitu loh. Itu aja saya pikir Denny. Yang kayak gitu-gituan berhentilah. Oke. Kita tanya terakhir, Bang Denny. Respon seperti apa yang Anda harapkan dari surat terbuka yang Anda kirimkan untuk Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, Bang Denny? Terakhir. Saya justru menghormati Ibu Mega dengan sikap beliau yang tegas berdiri di atas konstitusi, menolak 3 periode jabatan presiden dan menolak penundaan pemilu. Ini orang-orang di sekitar Pak Jokowi masih ada yang mengarahkan ke sana dengan berbagai pertimbangan. Sehingga saya menulis surat ini dalam bentuk penghormatan kepada beliau. Karena beliau memang dengan tegas kalau sudah 2 periode ya 2 periode, jangan 3 periode gitu. Ada pidatonya itu. Nah inilah bentuk saya menyampaikan kalau informasinya Bu Mega tidak sulit untuk mendapatkan dengan kualitas kepemimpinan beliau, dengan tangan-tangan yang ada di berbagai sektor, beliau bisa kok meng-cross check ini. Saya yakin beliau kemudian bisa mendapatkan gambaran besarnya karena kualitas kepemimpinan Bu Mega dan orang-orang yang beliau bisa tugaskan dengan mudah bisa mengkonfirmasi apa yang saya khawatirkan ini. Baik. Tentu Tapi saja insinuatif lah saya itu. menyampaikan Ya, ini maksudnya dengan niat penundaan itu jangan sampai tidak terjadi karena tidak Oke. boleh bisa kita menjadi keluar dari jalur-jalur konstitusional bernegara karena itu akan ekstra konstitusional dan risikonya bisa terjadi. Baik, Bang Denny, terima kasih. Pak Panda. Jadi kalau dikatakan ada orang-orang di keamanan sekitar negara. Presiden Jokowi, orang-orang di sekitar Presiden Jokowi itu kan gampang dideteksi siapa itu. Saya pikir itu insinuatif gitu loh. Oke, baik. Bang Denny, terima kasih. Sayang sekali. Teman-teman media sudah banyak yang menulis soal ini, Pak, dan mereka punya kemampuan jurnalis investigasi untuk mengatakan memang ada orang-orang di sekitar Pak Jokowi yang ingin melanjutkan masa jabatan beliau dan 3 periode. Kita kawal terus ya, Bang Denny. Apakah nanti memang kekhawatiran Anda terbukti yang tertuang semua dalam surat yang Anda tujukan kepada Ketua Umum Megawati Soekarno Putri, meskipun dari kritikan Anda sebelumnya Anda sampai terancam dipolisikan. Terima kasih sekali lagi Bang Denny sudah bergabung langsung. Pak Panda, terima kasih sudah bergabung di Prime Time News. Salam